Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok D1 akan eh, mempresentasikan hasil perancangan produk double stick tongkat. Untuk anggota kelompok yang pertama adalah saya, Masta Victoria Ambarita dengan NPM 1906100085. Kemudian saya Fani Herbert Nurno dengan NPM 19061024 dan Saya Lola Martalenta Lauli dengan NPM 1906100268. Untuk yang pertama adalah unit 1 dengan judul pengkajian potensi pasar. Next. Produk yang kami pilih adalah double stick atau nunchaku. Double stick atau nunchaku merupakan alat bela diri atau alat bantu olahraga yang berasal dari Jepang. Double stick ini memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah double stick pisau, double stick busa, double stick tongkat, dan double stick karet. Keempat jenis tersebut kami jadikan sebagai alternatif pilihan untuk melakukan survei terhadap konsumen. Next. Lalu berikutnya adalah deskripsi target pasar. Untuk faktor geografis adalah seluruh Indonesia. Untuk faktor demografis, pelanggan dengan pekerjaan sebagai atlet bela diri, nunchaku, atau pelatih seni olahraga bela diri nunchaku. Masyarakat umum, remaja, dan dewasa, laki-laki dan perempuan yang ingin menekuni olahraga nunchaku. Lalu untuk faktor psikografis, memiliki ketertarikan atau hobi pada seni olahraga bela diri nunchaku. Untuk faktor perilaku, bagi konsumen yang ingin berolahraga melatih kekuatan otot tangan. Next. Lalu kami melakukan survei terhadap konsumen dan berdasarkan hasil survei didapatkan hasil produk terpilih yaitu double stick tongkat dengan persentase 68,80%. Selanjutnya, kami menganalisis unique selling point dari produk kami. Yang pertama yaitu produknya multifungsi, dapat diubah menjadi tongkat pemukul. Yang kedua, produk ini memiliki gagang yang nyaman digenggam. Yang ketiga, produk memiliki bobot yang ringan. Dan yang keempat, dapat digunakan oleh berbagai kalangan, baik pemula maupun profesional. Selanjutnya, strategi kompetisi produk kami yaitu differentiation, yang mana akan memberikan nilai tambah yang dibutuhkan oleh pelanggan, melakukan inovasi pada produk, memberi kualitas yang unggul pada produk, serta gambaran pencitraan yang unik. Contoh yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan spesifikasi dan fitur dari produk double stick sesuai dengan keinginan pasar. Selanjutnya, ini adalah unit 2, yaitu perancangan produk pada fase pertama. Kami akan mengklasifikasikan tujuan dari produk double stick tongkat kami dengan menggunakan bantuan Objective Tree. Di sini ada 3 segmen yaitu primer, sekunder, dan tersier. Yang mana tujuan produk secara primer itu adalah dari segi kualitas, segi kenyamanan penggunaan, dan fungsi produk yang beragam. Selanjutnya ini adalah fungsi tujuan yang mana untuk menetapkan fungsi tujuan ini kami menggunakan tools yaitu black box dan transparent box dan menghasilkan tujuan produk yaitu produk ini dibuat untuk melatih ketangkasan tangan pengguna dan menyediakan kenyamanan bagi pengguna. kemudian selanjutnya ada spesifikasi. Untuk spesifikasi ini berisi tujuan dan kriteria. Untuk tujuan performansi penggunaan, jadi double stick ini akan dirancang dengan panjang maksimal 800 mm. Kemudian saat jadi tongkat, panjangnya 550 mm. Untuk ergonomi, gagang ini akan diberi diameter 3-5 cm dengan rata-rata kepalan tangan manusia. Untuk beratnya, double stick ini tidak melebihi dari 700 gram, kemudian biaya produknya ini maksimal Rp300.000, dan ukuran dan dimensinya itu untuk panjang masing-masing gagangnya 275 dan panjang lantai 200 mm, dan terakhir materialnya yang digunakan yaitu aluminium alloy yang ringan dan anti karat. Nah, di sini adalah gambar produk dari double stick tongkat yang kami akan buat dengan inovasi massa yang ringan, kemudian multifungsi karena dapat dijadikan tongkat, dan gagang yang empuk. Kemudian selanjutnya ada unit 3, yaitu perancangan produk fase 2.
Di dalam unit 3 terdapat alternatif material yang berisikan komponen, fungsi, spesifikasi kebutuhan, dan alternatif material yang memungkinkan untuk digunakan membuat produk double stick tongkat yang akan kami buat. Untuk komponen penutup gagang, badan ulir, mata rantai, gagang, penahan, pengait, dan ring ulir, itu alternatif material yang memungkinkan yaitu aluminium alloy, stainless steel, dan besi. Kemudian untuk busa handle, alternatif material yang memungkinkan yaitu busa, karet, dan kain. Untuk fungsi dan spesifikasi kebutuhannya dapat dilihat pada tabel. Dan selanjutnya terdapat alternatif perancangan produk. Di sini berisikan tabel peta morfologi yang digunakan untuk menentukan 27 alternatif material yang didapatkan dari 3 fitur, yaitu material gagang, bahan pelapis gagang, dan desain gagang, dan 3 means lainnya yang sesuai dengan fitur yang ada. Kemudian di bagian bawah kiri terdapat tabel matriks pembobotan, dan untuk pembobotannya itu digunakan matriks skala penilaian 4 titik yang dapat dilihat pada tabel sebelah kanan bawah. Lalu berikutnya merupakan alternatif terpilih untuk material gagang, yaitu aluminium alloy. Untuk pelapis gagang adalah busa, lalu untuk desain gagang berbentuk lurus dengan jumlah atau total utility sebesar 380. Lalu berikut merupakan bill of material atau BOM dari double stick tongkat. Untuk level 0 ada double stick tongkat 1 jenis, lalu untuk level 1 ada 4 jenis, untuk level 2 ada 8 jenis, dan untuk level 3 ada 4 jenis. Lalu masuk kepada unit 4, yaitu perancangan produk berbasis antropometri. Untuk data antropometri produk yang digunakan, yang pertama adalah lebar telapak tangan sampai ibu jari yang digunakan untuk menentukan panjang busa handle, lalu panjang telapak tangan atau PTT yang digunakan untuk menentukan keliling busa atau diameter busa, lalu tinggi tulang ruas yang digunakan untuk menentukan panjang double stick tongkat, lalu panjang rentangan siku yang digunakan untuk menentukan panjang total double stick saat terbuka atau panjang rantai. Lalu untuk analisis ergonomi produk, untuk panjang busa handle ukuran finalnya adalah 11 cm, untuk diameter busa handle ukuran finalnya adalah 5,5 cm, untuk panjang gagang ukuran finalnya adalah 32 cm, dan untuk panjang rantai ukuran finalnya adalah 22 cm. Selanjutnya masuk pada unit kelima, yaitu pemilihan dan perancangan proses. Di sini kami mengambil keputusan terhadap komponen-komponen mana yang akan dibuat dan dibeli. Untuk 8 komponen penyusun produk double stick, keputusannya adalah dibuat, sedangkan untuk raw materialnya, baik untuk aluminium alloy maupun untuk busa EVA, keputusannya adalah dibeli pada vendor. Selanjutnya, ini adalah daftar dari mesin dan tools yang digunakan baik untuk pada kategori prefabrikasi, fabrikasi, dan assembly. Untuk masing-masing kategori ini masih dibagi lagi dalam beberapa departemen, dan totalnya itu ada 4 departemen, yang mana itu departemen measuring and cutting, departemen forming, departemen bending, dan departemen pengelasan. Untuk daftar mesin dan toolsnya itu bisa dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ini adalah peta proses operasi prefabrikasi yang menjelaskan proses operasi apa saja yang dilakukan pada material atau bahan baku. Di sini terlihat secara umum bahwa bahan baku akan melalui proses pengukuran dan pemotongan dengan ukuran yang sesuai untuk mempersiapkan sebelum memasuki proses fabrikasi. Selanjutnya ini adalah peta proses operasi fabrikasi yang mana masing-masing komponen, yaitu 8 komponen, akan melalui proses operasinya masing-masing sebelum dirangkai membentuk satu produk utuh. Kemudian terdapat assembly chart. Nah, di sini kita dapat melihat secara jelas proses assembly yang dilalui oleh 8 komponen yang ada. Pertama yaitu ada subassembly sambungan rantai, kemudian ada subassembly gagang,
ketiga yaitu subassembly gagang dan sambungan rantai, dan terakhir yaitu pemasangan busa handle. Kemudian selanjutnya ini 6 yaitu perancangan stasiun kerja. Nah, di sini fasilitas kerja yang kami buat yaitu meja berdiri untuk setiap departemennya. Nah, dalam pembuatan meja berdiri ini kami menggunakan data antropometri agar penggunanya nyaman. Untuk data antropometri yang kami gunakan yaitu ada jangkauan tangan untuk lebar meja, kemudian tinggi siku untuk tinggi meja, panjang rentangan tangan untuk panjang meja, kemudian tinggi tulang ruas untuk tinggi laci meja, kemudian lebar telapak tangan untuk panjang handle laci meja, dan terakhir yaitu tebal telapak tangan untuk lebar handle meja laci mejanya. Nah, kemudian di sini terdapat desain fasilitas kerja meja yang kami desain menggunakan SolidWorks. Lalu berikutnya merupakan manekin yang digunakan dan dibuat menggunakan software CATIA. Yang pertama pada Departemen Measuring and Cutting untuk proses pemotongan, lalu pada Departemen Forming untuk proses pembubutan, pada Departemen Bending untuk proses pembengkokan, dan pada Departemen Pengelasan untuk proses pengelasan. Lalu masuk ke unit 7 yaitu pemanufakturan produk. Berikut merupakan gambar dari part kritis yang kami tentukan dan kami buat, yaitu mata rantai, dan pada bagian sebelah kanan merupakan gambar drafting dari part kritis tersebut. Lalu untuk mesin and tools atau mesin dan alat yang digunakan untuk proses manufaktur pembuatan mata rantai, yang pertama adalah ragum, lalu ada gergaji besi, ada mal custom, dan tang. Next. Lalu untuk rencana proses manufaktur, yang pertama adalah pengkajian potensi permintaan, yang kedua adalah perancangan produk, yang ketiga adalah pemilihan dan perancangan proses manufaktur, yang keempat adalah perancangan stasiun kerja, dan yang terakhir adalah pemanufakturan produk. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses manufaktur yang dilakukan pada bengkel subkontrak. Berikut adalah videonya. Nah, selanjutnya berdasarkan video yang telah dilihat sebelumnya itu terdapat beberapa perbedaan, maka dari itu kita akan melakukan evaluasi pada proses manufakturnya. Berdasarkan hasil perancangan sebelumnya, ternyata terdapat beberapa perbedaan dengan proses manufaktur yang dilakukan dalam kondisi real pada bengkel subkontrak. Beberapa perbedaan yang pertama dapat kita lihat pada machine and tools yang digunakan. Berdasarkan perancangan sebelumnya, kita melihat bahwa pada proses pembuatan mata rantai ini menggunakan
mesin steel bender dan juga mesin gerinda potong. Sedangkan pada bengkel subkontrak, mereka menggunakan beberapa tools atau peralatan sederhana saja berupa ragum, tang, gergaji besi, dan juga mal custom untuk menyesuaikan bentuk cetakan dari rantai. Kemudian di sini juga kita bisa melihat terdapat beberapa perbedaan pada urutan proses operasinya, yang mana pada proses perancangan sebelumnya itu kita menentukan, yaitu proses pertama adalah pemotongan raw material sebelum dilakukan proses pembengkokan membentuk mata rantai. Sedangkan pada proses ini terlihat bahwa pada bengkel subkontrak mereka melakukan proses pembengkokan terlebih dahulu, kemudian mata rantai baru dipotong menjadi beberapa bagian. Dan di sini juga terlihat bahwa sebelum melakukan proses pembengkokan, bengkel subkontrak terlebih dahulu menyiapkan mal custom untuk menyesuaikan bentuk dari mata rantai yang akan dibengkokkan agar sesuai dengan desain yang telah dirancang. Kemudian perbedaan-perbedaan ini terjadi karena keterbatasan alat yang terdapat pada bengkel subkontrak yang tidak sesuai dengan perancangan hasil sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah rincian biaya yang dikeluarkan pada proses manufaktur. Yang pertama yaitu biaya pembelian material mentah seharga 45.000. Berikut adalah gambar raw materialnya. Selanjutnya ini adalah biaya subkontrak yaitu seharga 216.000 untuk pembuatan 72 mata rantai. Dengan total dari raw material dan juga jasa subkontraknya yaitu 261.000. Baik, sekian presentasi dari kami tentang perancangan produk double stick dari awal pengkajian pasar hingga akhir, yaitu pemanufakturan produk. Terima kasih atas perhatiannya.